Gimana cara rintis bisnis biar cepet jalan? Nah ini salah juga nih. Bisnis itu tidak ada yang cepat, bisnis itu semua konsisten. Tapi kalau mau mulai bisnis, yang penting tuh harus kumpulin niat sama belajar. Welcome to Peng Peng Peng. Yo what's up? Kembali lagi bersama dengan Tirta Peng 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 alias Cipeng alias Dr. Tirta. Pada kali ini, saya disupport oleh sebuah brand lokal dari teman saya Aldi Kumbes, yang drummernya juga drummernya PW Gaskin. Jadi PW Gaskin, lip. Dan kali ini saya akan membahas mengenai tips bisnis. Jadi beberapa hari yang lalu saya itu ngepost sebuah aus banget bos. Mau minum gak? Adanya apa? Ada tapi cuma ini doang. Mana apa? Loh, Kotak dong, teh kotak ya, apa ya? waduh, teh kotak. Kita belum disponsori teh ya? Belum pak, belum ada. Ya, barangkali ada teh mau masuk ya. Bisa jadi. Bismillah, yakin dulu. Bismillah. Jadi yang pertama tuh enaknya bahas apa ya soal bisnis. Aku sempet nulis question itu. Pertanyaan pertama itu dari Dr. Sidik, itu seniorku. How to promote your business, Tir? Gimana cara mempromosikan bisnismu? Jadi di sini aku akan membahas secara simpel dan singkat dari best experience. Disclaimer, aku bukan lulusan ilmu marketing, manajemen bisnis atau komunikasi atau HI. Jadi aku pure best experience. How to promote your business? Yang pertama adalah kita harus riset market dulu, bos. Cara mempromosikan bisnis kita tuh kita harus riset market dulu. Kita tuh mau nyasar target apa gitu. Level kita bagikan menjadi level pendapatan. Ada level A, B, C, ada D. Ya kan, sesuai dengan pendapatan masing-masing. Nah, kalau mau dibandingkan apa sih, high end, middle atau low end gitu. Nah, market paling enak tuh market low end gitu, karena mass product, harganya murah, bisa ditargetkan. Nah, kalau kita udah tahu target market kita apa, habis itu yang kedua kita lakukan analisa dulu. Market ini tuh kalau saya cuci sepatu, itu mengeluarkan duit untuk kebutuhan primer itu berapa? Kita harus tahu. Itulah pentingnya kita memahami ilmu paling nggak UMR itu berapa. Contoh, pengeluaran orang Jakarta sama pengeluaran orang Jogja tentu berbeda dong. Pasti besar orang Jakarta. Ya kan, dari transportasi, dari sewa, makan pun masih lebih mahal di sini. Berarti tentu spendingnya orang Jakarta bisa jadi lebih tinggi dibandingkan spending orang di Jogja. Bener kan? Karena secara gaji itu udah beda jauh. Nah, kedua, selain itu kita harus riset juga nih. Kebutuhan primer atau sekundernya gimana? Ya kan? Yang ketiga, cuci sepatu itu kan kebutuhan sekunder setelah cuci bajunya terpenuhi. Berarti kita harus tahu tuh berapa banyak toko sepatu yang ada di situ. Bener kan? Atau berapa banyak orang yang membeli sepatu di daerah itu. Kalau kita lihat Jakarta, toko sepatunya banyak. Ya kan? Kalau di Jogja, toko sepatunya juga banyak. Coba kalau ke Manado, toko sepatunya baru beberapa. Atau Bengkulu. Berarti logikanya nih, toko di Jakarta pasti paling banyak. Ya kan? Nah, terus habis itu kita survei jarak. Berapa jarak toko ini dari tempat rame? Contoh, Susan Care Manado itu dekat banget sama pusat keramaian. Ya kan? Jogja malah dekat Alkit, Bengkulu juga. Jambi apalagi, dekat namanya alun-alun Kota Baru. Nah, kalau di Jakarta, orang tuh dekat tapi macet. Berarti logikanya orang Jakarta akan lebih sering menggunakan delivery service dibandingkan orang datang ke toko karena takut ribet. Nah, berarti setelah kita analisa tersebut, kita baru placement harganya. Placement harga dulu. Kita mau ngeset itu harga berapa? Berarti tentu kita harus survei kompetitor dong. Ya kan? Kompetitor saya apa aja sih? Ada. Dan kita nggak boleh nganggap kompetitor sebagai musuh. Kalau mau gampang, buka toko deketnya. Secara etika nggak begitu bagus. Tapi kalau kita buka toko yang deketan sudah ada, itu bisa membantu marketing kita. Jadi bisa memilih. Tetapi itu bisa menimbulkan clash. Nggak, secara etika, buka toko depan-depanan tuh bagus nggak bagus ya. Nah, setelah kita tahu, kita tentukan dong. Udah tahu harganya, udah tahu riset marketnya. Bener kan? Berarti kita bisa menentukan budget marketingnya. Yang cocok tuh berapa rupiah. Biasanya 20% dari pengeluaran. Itu kalau saya. Nah, terus kita cek daerah Jakarta sama daerah Jogja itu marketingnya beda. Kita tahu bahwa Jakarta suka delivery service. Berarti kita melibatkan KOL, ya kan, key opinion leader untuk supaya dia delivery. Tapi kalau di Jogja, KOL harus datang.
Nah, kita cek juga buzzer-buzzer kota tuh kayak apa. Nah, inilah dinamai ilmu periklanan. Ilmu periklanan itu ada dua, digital atau konvensional. Kalau digital, kita bisa menggunakan media sosial atau website, Google Ads, FB Ads, Twitter Ads, TikTok Ads, ada Instagram Ads, atau YouTube Ads. Atau secara konvensional, kita pakai radio, kita pakai koran, kita pakai brosur, atau kita pakai promo, voucher, diskon, atau kita pakai baliho, enggak, giveaway digital. Itu tergantung dari budget masing-masing dan sesuai dengan analisa market sebelumnya. Kalau market kita ternyata mass product, berarti kalau dikasih gratisan pasti seneng dong. Kalau Jakarta udah nggak bisa, udah sulit untuk kasih gratisan. Di Jakarta tuh senengnya free delivery, pay 3 get 5, promo di hari-hari tertentu. Jogja, promonya apa? Banyak pelajar. Berarti kalau banyak pelajar, diskonnya diskon pelajar. Di Jakarta banyak pekerja, berarti diskonnya member buat pekerja. Itu harus disesuaikan semua. Itulah cara mempromosikan bisnis. Jadi jangan kamu itu kayak sudah tahu daerah sekitar penduduknya dikit, spending powernya dikit, terus kamu buat coffee shop yang mahal, sulit gitu loh, sulit. Jadi kamu harus analisa dulu. Semakin market itu mentah, raw, sulit banget dibentuk, maka kita semakin besar budget marketingnya atau budget promosinya untuk membentuk market. Pahamnya kayak gitu. Kalau marketnya udah jadi, contoh ada ruko isinya HP kayak ITC Fatmawati, isinya handphone semua. Kamu buka ruko handphone di situ, promomu gampang karena udah statement bahwa apa? Kalau mau cari HP kemana? ITC Fatmawati, Roxy atau Mall Ambassador. Jadi kamu sudah tahu orang ini ke tempat ini cari HP. Jadi tinggal gimana caranya orang yang ke tempat HP ini ke tempatmu. Itulah alasan mall itu masih menjadi primadona karena sudah menjamin traffic. Semakin low trafficnya, semakin tinggi budget marketing yang kamu keluarkan. That's it. Itu secara ringkas. Tapi itu dari saya yang otodidak. Pertanyaan berikutnya. Tolong bantukan carikan investor dok untuk lokal Tiger Barber biar bisa buka 5 cabang lagi. Nah, investor ini enak kalau kamu sudah memiliki bisnis yang settle, berusia lebih dari 3 atau 5 tahun sehingga laporan keuangan rapi. Dan laporan keuanganmu itu kamu propose ke calon investor, tentu dengan presentasinya bagus dan dividennya dijanjikan berapa. Soalnya kalau kamu nanti omongannya beda dan dengan hasilnya, bisa nggak enak hubungan kedepannya. Dok, ini pertanyaannya Cingox. Gimana cara kita menghitung gaji pegawai dan menghitung risk setiap usaha? Ngitung gaji pegawai, kita harus tahu dulu UMKM atau enggak. Tapi sesuai aturan, gaji pegawai itu sesuai dengan UMP atau UMR masing-masing. Kalau misal ada pegawai yang mau digaji di bawah UMR, itu kamu harus tanya sama pegawainya, jangan maksa. Kalau pegawainya mau, yaudah. Faktanya di Indonesia banyak UMKM yang masih gajinya di bawah UMR. Cara menghitung pegawai, ya dari prediksi income-mu dulu. Contoh, kalau misalkan Susan Care cuci sepatu itu 30 ribu sampai 50 ribu, ya kan? Untuk fix cost-nya per bulan tuh kita harus ngeluarin 10 juta sendiri itu untuk sewa ruko, reinvestment interior, bahan-bahan, marketing dan kawan-kawannya. Ya kan? Kita harus bagi dulu, kita harus nyuci berapa sepatu. Nah, kita harus tanya dulu nih, satu orang itu bisa nyuci berapa sepatu. Ya kan? Nah, artinya kita nanti hitung dengan gaji minimal UMR, dia harus nyuci berapa sepatu. Itulah cara ngitung pegawai. Jadi sesuaikan dengan jam kerja, beban per kerja, terus target income dan outcome-nya gimana. Jadi disesuaikan. Contoh, ibaratnya itu kita pakai delman, kereta kuda. Kereta kuda kita membawa sebuah beban 4 orang. Kudanya cuma 1, kecapean kan? Berarti kudanya harus ditambah 2 kan? Nah, kalau kudanya 2 tapi kurus sama aja kan? Nah, berarti kudanya harus atletis kan? Nah, berarti kita harus tahu kuda balap dengan kuda yang bandy itu beda. Kuda balap tentu harga lebih mahal kan? Nah, itulah kita sesuaikan. Itulah pentingnya namanya HRD dan manajemen resiko atau personalia. Menghitung resiko setiap usaha itu ditentukan dari riset market dulu. Ya kan? Ditentukan kamu pinjam duit apa enggak, modalmu dari mana, manajemen asetmu gimana, dan target reinvestmentmu berapa, dan ada beban fixed cost-nya enggak. Kalau kamu pinjam ke bank, maka resikonya akan lebih gede dibandingkan kalau ini asetmu sendiri. Karena ketika ini loss, kamu hanya kehilangan aset pribadi yang kamu jual. Tapi kalau kamu pinjam bank, kamu bisa kehilangan aset itu disita. Paham kan? Nah, itulah alias kalau kamu mau mulai usaha, mulailah jangan langsung dari gede, tapi scale-nya kecil dulu. Kecil, maka pengalamanmu bagus, maka kamu akan bisa menghandle bisnis yang besar. Kalau perputarannya langsung besar, maka resikonya akan semakin besar. Terus habis itu, gimana cara rintis bisnis biar cepat jalan? Nah, ini salah juga nih. Bisnis itu tidak ada yang cepat, bisnis itu semua konsisten.
Tapi kalau mau mulai bisnis, yang penting tuh harus kumpulin niat sama belajar. Gak bisa kamu nggak belajar. Kalau kamu mau berbisnis tapi kamu nggak belajar ilmu keuangan, ilmu manajemen aset, ilmu resiko, dan belajar ilmu analisa marketing paling sederhana, kamu nggak akan bisa. Karena berbisnis ini tuh kamu harus belajar. Ibaratnya kayak gini, kamu mau perang, kamu harus menguasai medan perang, ya kan? Kamu harus menguasai medan perang. Kamu mau main PUBG, bayangin musuhmu kamu nggak tahu di mana, terus kamu nggak pakai helm, terus kamu langsung bawa pisau, mati bos. Kapan kita harus menggunakan pisau, kapan senjata laras pendek, laras panjang, kapan kita pakai helm level 2, level 3, pakai rompi apa enggak, itu harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, artinya kalau kamu mau bisnis, kamu tuh harus menganalisa dulu lapanganmu kayak apa. Setelah itu kamu buat plan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek itu 3 bulan, jangka menengah 6 bulan, jangka panjang itu setahun. Harus dibuat tuh plannya, mau ngapain. Harus dibuat, itulah pentingnya kita buat skripsi. Skripsi itu tugasnya supaya kita tuh bisa menganalisa masalah, kerangka berpikir. Habis itu sesuaikan budget, buat modal. Yang terakhir ya, kamu harus memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, gak boleh. Dan kalau kamu mau berfoya-foya dari bisnismu, tunggu sampai 5-10 tahun. Bingung cari karyawan yang dipercaya. Nah, bingung cari karyawan yang dipercaya. Itu karena kamu tidak terbiasa menilai karakter manusia. Kalau kamu sering nongkrong sama orang, sering ngobrol sama orang, maka kamu akan terbiasa menilai karakter manusia. Itulah pentingnya kamu harus kerja dulu sama orang. Kalau kamu kerja sama orang, kamu akan ngerti diperintah, terus persaingan antar kerja, siapa yang nusuk dari belakang, kerja sama tim, dibentak kalau ada salah. Ketika kamu jadi pegawai, kamu akan ngerti rasanya dalam tekanan. Sehingga ketika nanti jadi bos, kamu akan ngerti memilih pegawai mana yang bisa tahan dengan tekanan, pegawai mana yang nggak bisa tahan dengan tekanan. Kalau lahir-lahir jadi bos, kamu nggak akan ngerti caranya memanajemen manusia. Itulah pentingnya start itu dari pegawai dulu kalau saya. Kalau habis difitnah, dihancurkan kembali, gimana dok? Ya, buat lagi bisnis. Bisnis itu tidak ada yang namanya saya bangkrut lalu saya bangkit lagi nggak. Setiap tahun tuh pasti kita akan mengalami loss. Bisnis itu soal laba, rugi atau impas. Nggak bisa kita laba terus. Bentuknya tuh kurva. Kurvanya mau ke bawah atau ke atas ya tergantung skill kalian sebagai pengusaha. Kalau kamu lagi di atas, jangan lupa kamu bisa ke bawah. Kamu di bawah pun bisa ke atas. Jadi ya kalau bisnis lagi rugi ya kamu harus bangkit lagi. Kapan kita stop? Ketika kerugian terjadi terus-menerus dan aset kita udah habis, baru stop. Pertanyaan terakhir nih, gimana caranya bisnis autopilot kayak dokter? Nah ini yang salah nih. Di medsos tuh saya kelihatan santai. Kenapa? Karena saya nggak mau memamerkan saya sibuk ngapain. Saya nggak bisa autopilot. Autopilot di sini adalah kamu pengennya tuh kalau sudah bisnis, kamu nggak perlu ngapa-ngapain, duit passive income. Bullshit bro. Nggak ada yang namanya kayak gitu. Kamu duduk ongkang-ongkang, duit datang sendiri. Terus ada motivator bilang, biarkan duit yang bekerja untuk kamu. Nggak ada kayak gitu bos. Nggak ada istilah duit bekerja untuk manusia tuh nggak ada. Ya kita harus mengawasi. Contoh, saya punya toko 40, ya kan? Apakah otomatis karena saya sudah settle selama 10 tahun misal, toko itu akan muter sendiri duitnya? Apakah kita nggak memikirkan marketingnya kayak apa? Apa kita nggak perlu RUPS, rapat umum pemegang saham? Apakah semua toko itu omsetnya sama? Bisa jadi Jakarta rame, Surabaya sepi. Apa yang terjadi kalau sepi semua? Contoh, apakah ada jaminan? Dulu mall rame, ya kan? Siapa yang nggak tahu mall? 2020 pandemi. Siapa yang mengira bakal ada pandemi 2020? Kalau kamu mall, emang mall mau sewanya dipending? Nggak mungkin bos. Jadi intilah dalam pengusaha, kamu tuh harus tanamkan pada dirimu, nggak ada yang namanya autopilot. Pengusaha itu malah jam kerjanya tidak terbatas. Sampai tua aja kamu berpikir. Kalau misal autopilot, ngapain Bill Gates masih di situ? Ya, ngapain masih mikir? Ngapain si Tim Cook masih ngenalin si Apple? Dia kan harusnya autopilot. Ngapain tuh timnya orang-orang Crazy Rich masih ngurus usahanya? Ya itu buktinya amal, itu branding. Don't trust anything in social media. Bisa jadi mereka kelihatan santai, di belakangnya ya pusing mikir tekanan. Ya kan? Banyak yang kayak gitu. Makanya adalah saya bilang, pengusaha tuh gak ada 100% autopilot. Bisanya 50%. Apa? Jadi dia tidak stay toko, tapi dia delegasi. Itulah ada BOD. Ada BOD, ada SPV. Itu delegasi. Kenapa? Kita nggak mungkin semuanya tuh apa-apa sendiri. Mungkin kita dulu apa-apa sendiri, namanya aja wirausaha. Tapi ketika kita sudah banyak tokonya, kita delegasi sehingga kita cukup merapatkan keluarin ide atau menjadi decision maker. Jadi seorang pengusaha pasti jadi decision maker, nggak mungkin jadi autopilot. Kalau gitu caranya rentan fraud. Kamu di rumah doang duit berpikir fraud itu yang ada.
Itu aja kalau dari saya. Pertanyaan terakhir, tips bisnis selanjutnya akan saya share nanti di Instagram, saya question. Itu aja buat saya.